Assalamualaikum anak-anak, hai, kembali lagi dengan Miss Yoga. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4, materi bilangan bulat. Okay, before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Yang pertama, apa itu bilangan bulat? Kedua, membandingkan bilangan bulat. Dan yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini merupakan bagian yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, sekarang kita akan pergi ke sebuah kota yang pertama, yaitu kota Surabaya. Yang berikutnya adalah Denpasar atau Bali. Nah, ketika kalian pernah ke Surabaya dan juga Bali, maka akan mendapatkan sesuatu perbedaan waktu. Nah, ketika kalian di Surabaya itu pukul 7, maka sebetulnya di Bali itu waktunya lebih cepat, yaitu pukul 8. Jadi, lebih cepat 1 jam. Makanya di sini kalau Jakarta dan Surabaya itu masuk waktu Indonesia Barat atau WIB. Kalau Bali itu WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Berarti Papua itu waktunya lebih cepat lagi, yaitu WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Sehingga kalau di Jakarta pukul 7, Bali pukul 8, maka di Papua sana sudah pukul 9. Oke, seperti itu yang dinamakan perbedaan waktu. Nah, kenapa kok ya ada perbedaan waktu itu dari mana? Nah, sekarang kita akan pergi ke sebuah negara Arab Saudi sama di Indonesia atau di Surabaya. Ketika di Arab Saudi itu pukul 3 pagi, di Surabaya itu sudah pukul 7 pagi. Ya, jadi lebih duluan Surabaya daripada Arab Saudi. Berapa selisihnya? Berapa jam? Nah, selisihnya adalah 4 jam. Jadi, misalkan di Mekah sana itu, kalau saudara kita sedang pergi haji itu telepon-teleponan, di sana masih jam 8, maka di Surabaya atau di Jakarta itu sudah pukul 12 malam. Selisihnya 4 jam ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada perbedaan waktu? Terus, kenapa selisihnya 4 jam? Kok nggak 1 jam saja? Nah, kita akan lihat itu terjadi karena berdasarkan GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi, ada pembagian waktu ya negara di dunia ini. Indonesia itu plus 7. Kemudian patokannya itu 0. Itu ada di Algeria, ada di Prancis, UK atau Inggris, dan sebagainya. Kemudian jika bergeser ke kanan, maka nambah 1 jam. Indonesia atau Jakarta atau Surabaya itu masuk plus 7. Sehingga kalau misalkan di Inggris itu jam 1 pagi, maka di Indonesia tinggal kita tambah 7. 1 tambah 7 berapa? Ya, 8. Jadi jam 8 pagi. Itu selisihnya 7 jam. Oke, itu kalau Inggris sama Indonesia. Kalau Arab Saudi kan plus 3. Nah, plus 3. Indonesia kan plus 7. Jadi plus 7 dan plus 3 selisihnya itu 4 jam. Makanya tadi selisihnya 4 jam ketika di Surabaya pukul 7, maka di Arab Saudi sana pukul 3 pagi. Nah, gitu ya.
Oke, sekarang kita perhatikan di atas sini. Kalau di Inggris itu 0, Indonesia 7, dan sebagainya. Ini kalau kita amati merupakan apa? Ya, ini merupakan baris bilangan. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini merupakan garis bilangan. Garis bilangan itu kalau kita gambarkan seperti ini, 0, kemudian semakin ke kanan ini semakin bertambah besar. Di sini plusnya nggak mesti tulis ya, karena kalau otomatis bilangan positif itu pasti tidak ada tanda plusnya. Jadi itu pasti positif kalau yang di atas ini untuk memudahkan membaca zona waktu selisihnya. Kemudian kalau ke kiri yaitu semakin kecil, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Oke, ini disebut bilangan bulat, sama seperti halnya tadi zona waktu. Jadi selisih Surabaya atau Jawa Timur dengan Bali itu 1 jam, bukan setengah jam. Jadi perbedaannya itu tidak koma ya, tapi langsung 1 jam, dan Papua selisihnya 2 jam. Ini anggota bilangan bulat, ada 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, gimana kalau 2,5 Miss? Kalau 2,5 itu bukan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat tidak berupa koma-komaan, tidak berupa pecahan. Nah, bilangan bulat itu kita bagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi 0 itu netral ya, tidak positif juga tidak negatif. 0 itu berdiri sendiri atau disebut netral. Nah, berdasarkan tadi garis bilangan itu kita peroleh bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar dan sebaliknya. Bilangan yang di sebelah kanan itu lebih besar daripada sebelah kirinya dan sebaliknya. Maksudnya, lihat angka 3 dan 4. Nah, angka 4 di sebelah kanan dan angka 3 itu di sebelah kiri. Jadi, kalau ada di sebelah kanannya, maka lebih besar. Nah, kita sekarang akan beranjak lagi ke pembahasan lebih besar dan lebih kecil. Ini lambangnya kayak gini ya. Nah, lambang yang di sebelah kiri ini dibaca lebih besar dari atau lebih dari, sedangkan yang ini dibaca lebih kecil dari atau kurang dari. Di buku-buku itu seringnya lebih besar dari dan lebih kecil dari. Bisa juga lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk memudahkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau lebih besar itu, jika ditambahkan ini, akan menjadi huruf B atau lebih besar. Sedangkan untuk yang di sini, Miss tambahkan, maka akan menjadi huruf K atau kurang atau kecil. Jadi lebih kecil seperti itu ya. Nah, untuk mempermudah kita akan latihan ya. Di sini ada angka 6 dan angka 8. Kira-kira di tengah-tengahnya dikasih tanda seperti apa? Ya, tanda lebih kecil karena 6 itu ada di sebelah kiri kita. Jadi dia lebih kecil dengan 8. Lalu bagaimana dengan 9 dan 2? Ya, 9 lebih besar dari 2 karena 9 itu ada di sebelah kanan kita dan di sebelah kanannya angka 2. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan mengurutkan ya. Oke, mungkin di antara kalian sudah pernah menuju ke suatu negara di mana suhunya ekstrim ya.
Nggak kayak di Indonesia. Negara kita alhamdulillah suhunya itu sedang-sedang saja, sejuk. Tapi di beberapa daerah itu ekstrim seperti di sini. Gurun pasir 45 derajat Celcius, kemudian suhu di daerah salju atau daerah kutub bahkan bisa sampai negatif 5 derajat Celcius, sedangkan di negara kita paling 15 derajat Celcius. Nah, jika kita urutkan dari yang terpanas sampai terdingin dan sebaliknya, ya dingin yaitu suhunya lebih kecil, kalau panas itu suhunya yang paling tinggi ya. Dari kecil ke besar, maka jadinya seperti ini. Negatif 5 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius. Ini mengurutkan dari yang terdingin hingga terpanas. Lanjut jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, maka 45 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan negatif 5 derajat Celcius. Jadi di soal perhatikan ya perintahnya. Kalau diminta kecil ke besar, maka seperti tadi. Nah, kalau diminta besar ke kecil, maka seperti ini. Jadi harus urut ya. Oke, seperti itu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya Hamdalah Together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga sukses. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Miss Yuka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.